Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan menentukan nilai kuartil dari data tunggal, di mana kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu kuartil dibagi menjadi 3, kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Agar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan 3 contoh soal untuk mencari nilai kuartil. Nah, nilai kuartil itu berkaitan dengan kalian mencari mediannya dulu. Jadi, untuk mencari median, langkahnya kalian hitung dulu jumlah frekuensinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah frekuensi ada 10. Lalu kalian lihat datanya di sini sudah urut atau belum. Kalau sudah urut, maka tidak perlu diurutkan lagi. Tetapi kalau dia belum urut dari yang terkecil hingga terbesar, maka diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau sudah, tadi datanya ada 10 jumlah frekuensinya. Nah, untuk mencari median atau nilai tengah, kalian jumlah frekuensi dibagi 2 agar kanan dan kirinya sama. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Tadi jumlah frekuensinya adalah 10. Lalu dibagi 2 sama dengan 5. Nah, di sini kita hitung dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di 29. Lalu dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata mediannya ada 30. Nah, untuk median, kalau jumlah frekuensinya genap, maka dia mediannya ada 2. Jadi mediannya sama dengan, nah tadi mediannya dapat 29 dan 30. Lalu kita bagi 2. Karena jumlah mediannya dapat 2, jadi kita bagi 2. Jadinya 59 bagi 2. Maka 29,5. Nah, median ini adalah nilai kuartil 2 atau kuartil tengah. Jadi di sini dia 29,5-nya adalah nilai kuartil 2. Lalu kita mencari kuartil pertama. Untuk mencari kuartil pertama dan ketiga caranya sama dengan median. Kalian hitung lagi mediannya. Jumlah frekuensinya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bedanya karena tadi mediannya dapat 2, jadi kalian hitung jumlah frekuensinya dari 18 hingga 29 ya. Jadi, kita hitung tadi dapat 5. Nah, lalu kita bagi 2 agar kanan dan kirinya sama. Jumlah frekuensi 5, berarti ganjil kan? Kalau ganjil mediannya hanya ketemu 1. Nah, kalau genap mediannya ketemu 2. Nah, jadi kalau genap mediannya ketemu 2. Seperti ini tadi. Lalu kita balik lagi ke sini. Jumlah frekuensinya ganjil, maka mediannya ketemu 1. Tadi 5 kita bagi 2 adalah 2,5. Jadi kiri ke kanan 2, 1, 2. Lalu dari kanan ke kiri 2, 1, 2. Nah, jadi mediannya ketemu 23. Nah, 23 ini adalah kuartil 1. Nah, jadi kalian kalau dia mediannya dapat 2, kalian hitung lagi dari 18 sampai 29. Lalu untuk yang kuartil 3 caranya sama. Kalau di sininya 5, sudah pasti di sininya juga 5. Tadi 5 bagi 2, 2,5. Berarti kiri ke kanan 2, kanan ke kiri 2. Kita hitung lagi 1, 2. Lalu dari sini 1, 2. Maka ketemu 32. Jadi kuartil 3-nya adalah 2. Oke, bisa ya? Oke, untuk contoh yang kedua, kita cari mediannya dulu. Kita hitung jumlah frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini jumlah frekuensinya adalah 12. Dan dia genap. Ya, jadi jumlah frekuensinya genap. 12 genap. Nah, dihitung lagi dari 12 kanan kiri harus sama, maka dibagi 2. Jadi 12 bagi 2 6. Sehingga dari
kiri ke kanan 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Lalu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kalau genap dia mediannya ada 2. Jadi mediannya sama dengan 245 ditambah 250. Karena ada 2 kita bagi 2. Jadinya 495 dibagi 2 sama dengan 247,5. Nah, ini adalah Q2 ya. Jadi mediannya yang pertama itu adalah Q2. Lalu kita akan mencari kuartil 1 atau kuartil bawah. Kita hitung lagi. Berarti dari 220 sampai 245. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Maka jumlah frekuensinya genap. Genap berarti mediannya ada 2. 6 dibagi 2 agar kanan kiri sama 3. Maka 6 bagi 2 3, kita hitung dari kiri ke kanan 3, 1, 2, 3. Ternyata 230 yang pertama. Lalu dari 245 ke kiri 1, 2, 3. 240. Nah, jadi kuartil 1 sama dengan 230 ditambah 240 bagi 2. Jadinya 470. 470 dibagi 2 sama dengan 2 yaitu 235. Jadi kuartil satunya 235. Lalu untuk yang kuartil 3 juga sama. Kuartil 3 sama dengan, kita hitung lagi. Tadi di sini 6, di sini juga udah pasti 6. 6 bagi 2 3. 1, 2, 3. Jadi 260. Lalu dari 250 1, 2, 3. Jadi 250 dan 260. 250 tambah 260 dibagi 2. Jadinya sama dengan 510 dibagi 2, yaitu 255. Oke, bisa ya. Jadi untuk kuartil berkaitan dengan median. Oke, untuk contoh yang terakhir. Nah, di sini ada sebuah data. Kalau kalian dapat datanya nggak urut seperti ini, nah kalian urutkan seperti ini nih, dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau sudah urut, kalian cari nilai mediannya. Kita hitung dulu jumlah frekuensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Jumlah frekuensi ada 13. Berarti dia frekuensinya ganjil jumlahnya. Kalau ganjil berarti mediannya ketemu 1. Nah, 13 dibagi 2. Kanan kiri harus sama. Berarti sama-sama bagi 13 bagi 2 yaitu 6,5. Berarti kiri ke kanan 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dari kanan ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kalau ganjil pasti mediannya ketemu 1. Nah, di sini ingat adalah kuartil 2. Lalu kuartil pertama, kalau dia ganjil, kita hitungnya dari 10 sampai 12 ya. Jadi 13-nya nggak ikut. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Berarti di 11. Lalu kita hitung lagi 1, 2, 3. 11 dan 12. Tadi jumlah frekuensi genap, maka mediannya ada 2. Jadi kuartil satunya 11 tambah 12 dibagi 2. Yaitu 23 bagi 2, maka 11,5. Lalu yang ini sama, jadi jumlahnya kalau di sini 6, berarti di sini juga 6. Kita hitung 1, 2, 3, maka di 16. Nah, mediannya udah pasti sampingnya median yang pertama, jadi 15 dan 16. Q3 sama dengan 15 ditambah 16 bagi 2. Maka 31 bagi 2 yaitu 15,5. Jadi seperti itu ya. Oke.
Ya, jadi gitu ya untuk penjelasan terkait mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Semoga materi tentang kuartil ini bisa kalian pahami, dan jangan lupa kalian ulang-ulang lagi seperti dengan mengerjakan latihan-latihan soal berkaitan dengan kuartil. Jadi kalian tetap mengasah kemampuan kalian dalam mencari nilai kuartil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.